Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan mengenai wawancara Ketua RT 03 di Jalan Lewa 5, Pekayon, Jakarta Timur, untuk memenuhi tugas mata kuliah Corporate and Human Relations. Berikutnya, di sini ada anggota kelompok, yaitu Duhan Safnasari, Naini Pujiati, dan saya sendiri, Natria Ambarwati, Syifa Handayani, dan yang terakhir ada Lydia Diva Octavia. Berikutnya di sini ada profil Bapak Swadi, yaitu selaku Ketua RT 3 pada Jalan Lewa 5, Pekayon, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Pak Swadi ini baru saja menjabat sebagai Ketua RT yang kini sudah 3 bulan masa jabatannya. Beliau dipilih karena warga sering melihat Pak Swadi sangat bekerja keras dan selalu antusias membantu jika ada suatu kegiatan dalam lingkup RT, maupun lingkup RW dan kelurahan sekalipun. Kami melakukan wawancara ini singkat kepada Bapak Swadi yang akan kita jelaskan setelah ini. Berikutnya akan dibacakan oleh Syifa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua RT. Pertama, Ketua RT bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dengan cara mengkoordinasikan dengan petugas keamanan lingkungan agar lingkungan tetap aman. Seterusnya, selalu memantau lingkungan RT, ada apa yang kurang atau ada sesuatu apa yang terjadi. Yang kedua, tugas RT adalah berkoordinasi dengan warga dengan cara mengadakan pertemuan warga untuk mendengarkan masukan dari warga, memberikan informasi, dan membahas isu yang terjadi di lingkungan. Jika tidak dapat bergabung dengan bertatap muka, Pak Swadi membuat grup WhatsApp untuk menghubungi warganya dengan online. Lalu membangun hubungan baik dengan warga untuk menciptakan kerjasama dan keharmonisan di lingkungannya. Yang ketiga, berkoordinasi kegiatan sosial. Koordinasi ketika ada kegiatan sosial seperti kegiatan gotong royong, arisan, rapat, pertemuan kebersamaan, dan juga Pak Swadi mendorong warganya untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kegiatan kebersihan lingkungan RT. Keempat, tugas Pak Swadi yaitu menangani konflik yang terjadi antara warganya. Pak Swadi akan menangani konflik yang terjadi pada warganya dengan cara musyawarah dan juga membantu menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan saling menghormati antar warga. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Naini Pujiati. Selanjutnya ada cara memimpin, yaitu cara memimpin Bapak Swadi selama menjadi Ketua RT. Bagaimana cara memimpin seorang Ketua RT? Di sini ada 4 cara. Yang pertama ada komunikasi yang efektif, menjadi pendengar yang baik dan terbuka terhadap masukan, saran, dan kebutuhan warga. Kemudian menyampaikan informasi dengan jelas dan transparan kepada warga mengenai kebijakan, keputusan, dan perkembangan yang ada di lingkungannya. Yang kedua ada keadilan dan kesetaraan, yaitu menjaga keadilan dan dalam pembagian sumber daya dan penanganan konflik pada warganya. Kemudian memperlakukan semua warga dengan adil tanpa memihak atau membeda-bedakan. Yang ketiga, menghargai keragaman pendapat yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian ada kolaborasi dengan warga, yaitu Pak Swadi mengajak para warga untuk kolaborasi dalam proyek bersama, serta membentuk tim yang solid dengan anggota RT lainnya agar bisa mendukung pelaksanaan tugas RT. Yang terakhir itu ada keterlibatan aktif. Pak Swadi berperan aktif dalam kegiatan lingkungan RT dan berpartisipasi dalam berbagai acara sosial.
Kemudian melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan kepada warga untuk berperan serta. Selanjutnya ada kendala dan problem solving yang akan dijelaskan oleh Sari. Oke, terima kasih Nay. Di sini saya akan menjelaskan kendala ataupun problem solving dari Ketua RT Bapak Suwadi. Dalam menjabat sebagai Ketua RT, Pak Suwadi pun mengalami beberapa kendala yang dihadapinya, tetapi beliau juga memiliki cara untuk mengatasinya. Sebagai seorang Ketua RT, pasti akan menghadapi berbagai macam kendala dalam menjalankan tugasnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada kurangnya partisipasi warga. Ini dapat menghambat kemampuan Pak Suwadi dalam menjalankan programnya. Maka solusinya adalah mengajak warga untuk berpartisipasi secara aktif dengan menjelaskan terlebih dahulu manfaat dari mengikuti suatu komunikasi dengan rutin dan jelas, maka warga akan mau untuk ikut berpartisipasi. Dan yang kedua, ada keterbatasan sumber daya. Pak Suwadi sebagai Ketua RT pasti menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran, tenaga kerja, ataupun infrastruktur. Solusinya adalah dengan memanfaatkan sumber daya yang masih ada dengan cara efisien. Mencari sumber daya tambahan dari kolaborasi sosial ataupun donatur. Dan ketiga, ada konflik antar warga. Biasanya terdapat perbedaan pendapat antar warga yang dapat memicu timbulnya konflik. Maka, solusinya adalah menjadi mediator dalam menangani konflik antar warga dengan pendekatan netral dan juga adil. Dan slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Lydia Diva. Baik, terima kasih Sari. Slide berikutnya adalah tips menjadi seorang pemimpin. Pak Suwadi memberikan tips-tips kepada anak muda yang ingin menjadi seorang pemimpin, yaitu yang pertama adalah mengenali diri sendiri. Kenali diri sendiri, mulai dengan mengenal diri sendiri dan memahami diri sendiri tentang apa yang membuat termotivasi untuk menjadi pemimpin. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kalian harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang menjadi pemimpin. Mengenai public speaking, manajemen waktu, dan memahami warga. Yang ketiga ada menjalin relasi. Membangun jaringan dengan orang yang memiliki minat dan tujuan yang sama, agar sama-sama mendapatkan pengetahuan baru dan perjalanan kepemimpinan dirimu sendiri. Yang terakhir ada berani bertanggung jawab, yaitu mencari peluang untuk mengambil tanggung jawab dan berkontribusi di lingkungan sekitar dan bergabung dengan organisasi atau komunitas yang bisa untuk berlatih kepemimpinan. Yang terakhir ada menjadi seorang teladan, artinya adalah menjadi teladan bagi orang lain dengan tindakan dirimu sendiri, yaitu menunjukkan kerja keras, etika kerja yang baik kepada orang lain untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.